Coba kita semua, kita akan berhitung dari nomor 1 dimulai. 6, 8, 11, 18, 19, 20, 57, yang mau ke toilet silahkan. Heber, kamu kayaknya ngantuk sepanjang abad. Boleh cuci muka dulu atau salto-salto dulu biar nggak ngantuk. Harus membawa hati dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau kamu ngantuk dicatat ya. Kalau udah kayak gini kamu berarti udah kelar. Iya, tapi matanya harus terbuka. Nanti ku tanya dia khotbahnya apa. Mirna di mana? Susanti Warasi. Sakit. Eldon, Michael Julianto. Telat.
Semangat Kristianus. Salam semuanya. Salam. Kata semuanya salam. Salam. Tuhan semakin berkumpul di tempat ini karena anugerah Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita mengibadah kita. Namun itu kita mengambil sikap saat teduh. Sebelumnya. Saat teduh dimulai. Marilah kita menyanyikan memuji Tuhan dengan menyanyikan Bapakku datang. Menyembah di sini
Kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami melihat perbuatan Tuhan yang ajaib atas hidup kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini memuji mengagungkan nama Tuhan. Kami menyerahkan rangkaian ibadah kami dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin hidup kami, memimpin ibadah kami. Nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Kau urapi, Kau berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian pagi hari ini. Biarlah urapan Tuhan boleh terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.
Haleluya.
Samuel Siregar. Kenapa? Nggak dengar Pak. Nggak dengar. Datangin ke sana. Kalau ada, datangin ke sana bukan ke sini. Ada lagi, coba bilang dulu. Nih masih ada Samuel. Datangin kalau kau nggak dengar. Jangan ketawa. Di sana masih ada Samuel. Di sana masih ada. Awas-awas ketabrak kalian.
Berdoa buat tamat tentang kemarin selama pertambahan usia. Yang kesembilan, berdoa buat adik saya yang sekarang tentara di Bali, kiranya bisa lolos. Kita akan mulai berdoa. Kita akan menyanyikan lagu ada
mengucap syukur ya Tuhan buat segala kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Mengucap syukur Tuhan atas segala kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan baik, Tuhan sangat baik dan luar biasa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih segala kasih dan anugerah-Mu. Tuhan baik, Tuhan sangat baik dan luar biasa. Ampuni kami atas setiap kekurangan Tuhan kami. Sebungkus kami Tuhan dengan kuasa dan nama Yesus. Biarlah Roh-Mu yang boleh bekerja, biarlah Roh-Mu yang boleh berkarya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh melihat kemuliaan dan kebaikan-Mu yang atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami menyerahkan Roh Tuhan yang boleh bekerja berkarya atas hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan yang boleh menolong berdaulat hidup kami. Tuhan menolong kami. Tuhan campur tangan. Kami akan percaya bahwa kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Saya berdoa buat kamu yang Engkau yang menolong dan Engkau yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Kampus kami STT IGS Berantan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang menolong, Engkau yang menyelamatkan. Engkau yang campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hal yang luar biasa, sungguh bersyukur segala sesuatu yang kami percaya bahwa kasih Tuhan menyertai, kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik yang menyerahkan Roh Tuhan yang boleh bekerja berkati. Terima kasih Tuhan. Semoga Tuhan kami berdoa buat PT Santosa Asih Jaya dalam setiap perkumpulan yang ada dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami sungguh yang percaya bahwa pertolongan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Keluarga besar kami Tuhan tolong kami sepenuhnya dalam Tuhan Tuhan yang bekerja sungguh bersyukur
Engkau mengangkat penyakitnya supaya dia sembuh total, supaya dia bisa berkumpul kepada kami, mengikuti ibadah-ibadah, mengikuti perkuliahan. Engkau yang menjaga dia, Bapa. Engkau memberi kesehatan yang berkumpul, karena Engkau yang memberikan dengan tangan Bapa. Kami tahu, Bapa, tidak akan selesai dengan apa yang kami minta kepada Engkau. Dalam pertolongan Engkau, kami juga berdoa untuk adiknya Kak ini yang sedang mengadu tentara di Bali, supaya Bapak Engkau yang melindungi Bapak, supaya dia bisa Engkau memberi visi daya tahan, supaya dia bisa menghadapi dengan tes-tes apapun itu Bapak, karena dia berada bersama Engkau. Dia tidak akan takut, dia tidak akan gentar dengan apa yang dia lakukan, apa tujuan menjadi tujuannya Bapak. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberi pertolongan Bapak, supaya dia bisa membanggakan orang tua, supaya dia bermanfaat bagi orang lain, supaya dia tidak merugikan orang lain Bapak. Engkau memberi dia kekuatan, Engkau memberi dia hikmat kepadanya Bapak, supaya dia bisa mengambil keputusan yang mana yang mau dibantu, mana yang enggak Bapak. Karena Engkau yang tahu dalam keadaannya, dalam pikirannya, dalam hatinya Bapak, tujuannya kemana Engkau yang tahu Bapak. Kami harapkan dulu supaya adiknya Kak Diri menjadi hamba yang menjadi penolong bagi kami semua, penolong bagi masyarakat dan bangsa dan negara Bapak. Kami juga berdoa untuk atasan kami, untuk pengurus-pengurus di sini Bapak. Engkau memberi kesehatan, Engkau yang melindungi dalam setiap hal apapun Bapak. Engkau memberi kesehatan kepada kami di asrama ini Bapak. Dalam keadaan sakit Engkau menyembuhkan kami Bapak, karena Engkau yang bisa menolong kami. Kami juga berdoa untuk keuangan kami Bapak, keuangan ekonomi dalam keluarga maupun keuangan dalam asrama Bapak. Engkau yang menolong, Engkau yang menjamah Bapak. Engkau tidak melepaskan kami dalam permasalahan ini Bapak. Engkau tidak akan, sebelum Engkau menuntaskan semua permasalahan kami, Engkau tidak akan meninggalkan kami dalam hal apapun Bapak. Engkau setia. Kita akan alaskan doa pokok-pokok ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Satu. Shalom bagi kita semua. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan. Mohon diperhatikan. Ya, yang pertama tadi malam belum ada pengumuman, jadi saya cuma koreksi. Tadi malam itu Mas Soka izin Zoom. Nanti kalau tidak sesuai boleh disanggah ya. Samuel Siregar telat tadi malam. Ini masih kegiatan tadi malam. Hubertus sakit, Berta sakit,
Glory telat, Marice telat. Oh iya, Marice izin di dapur ya. Oke, Marlin sakit, Sesi telat. Iya, Sesi izin. Yang izin masak ya. Suryanti izin masak. Ya itu yang tadi malam. Terus ya kemarin disampaikan lagi yang saya lihat. Ya kemarin kan saya sudah sampaikan sebelum-sebelumnya kalau kita pemimpin biasakan untuk menyampaikan atau menunjuk atau mengangkat tangan itu tangan kanan gitu ya. Kemarin kayaknya dia pakai tangan kiri gitu, apa untuk menyampaikan sesuatu atau mengangkat tangan. Bukan salah, tapi memang karena tradisi orang timur biasanya lebih beretika ketika mengangkat tangan, menunjuk, menyampaikan sesuatu dengan tangan kanan gitu ya. Bukan salah, tapi lebih etis untuk dilakukan. Terus masukannya untuk yang khotbah, siapapun kita yang khotbah, kedepannya itu adalah salah satu etika juga. Ketika berdoalah, itu ya kan. Itu kurang tepat ketika kami Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, bela firman-Mu hari ini Tuhan, tapi sambil buka sana, buka sini, buka sana gitu ya. Jadi kedepannya pun ketika kita berkhotbah di tempat lain, di gereja, ketika mau berdoa firman Tuhan, berdoalah firman Tuhan. Jangan sambil berdoa. Mungkin ada beberapa gereja yang seperti itu atau pendeta, tapi menurut saya itu kurang etis, kurang baik. Apalagi maksudnya kalau dilihat anak-anak gitu ya kan, kita mengajarkan sekolah minggu kita, yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tapi sendirinya ketika berdoa sambil buka Alkitab, sambil buka HP, sambil lihat sana sini, gitu ya kan. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami mau menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi sambil HP-nya dibuka. Ya itu maksudnya supaya kedepannya diperbaiki. Karena kemarin Larson saya lihat seperti itu. Alangkah baiknya kedepannya tidak melakukan hal seperti itu. Kalau memang dibilang dasarnya apa, mungkin nggak ada dasar di Alkitab kalau berdoa tutup mata gitu ya kan. Ada sejarahnya kok kenapa berdoa itu tutup mata gitu ya kan. Waktu zaman dulu itu singkat ceritanya orang Inggris ketika beribadah itu dindingnya itu terlihat keluar. Jadi ketika mereka berdoa itu akan mengganggu konsentrasi kepada orang-orang yang lewat. Makanya pendetanya mewajibkan supaya berdoa itu tutup mata, supaya apa? Konsentrasi. Dan itu menjadi tradisi sampai sekarang. Dan itu pun diterapkan kepada kita. Kalau ke anak-anak kecil, yuk tutup mata. Kalau belum tutup mata semuanya, kita belum berdoa. Jadi harapannya hal itu dilakukan. Oke, terus hari ini Eldon, berarti Eldon belum turun sama Julianto tidak hadir. Nanti ditanyakan apakah mereka sakit atau tidak. Terus Hubertus sakit, Mirna sakit, Haikal telat untuk pagi hari ini. Terus pengumumannya adalah mohon diperhatikan kalau untuk di bulan Maret nanti 3 besar konsekuensi terbanyak dia akan kerja di dapur selama 1 bulan gitu ya. Nanti akan saya cek keberadaannya ini. Siapkan diri kamu. Ketika kamu memang tidak mampu, monggo, nggak ada yang paksakan untuk berjuang di sini. Mungkin di luar sana masih bisa berjuang. Konsekuensi tertinggi 1, 2, 3 berarti kan di dapur ada 3 tuh. Ada cuci piring, cuci alat dapur, dan sapu pel sendiri tanpa teman gitu ya. Konsekuensi tertinggi 1, 2, 3 putra maupun putri sudah disampaikan, nanti dia akan sendiri yang melakukan konsekuensi. Terus ada beberapa pengumuman. Yang pertama, mohon kepada seluruh mahasiswa ketika HP ini dibuat untuk merekam, jika kamu memang mau rekam sana sini tapi intinya tidak menghentikan atau menyelesaikan video, karena harapan saya videonya adalah all dari awal sampai akhir. Kalau hal itu terjadi berarti masuk ranah konsekuensi. Nanti akan ketemu ke saya.
Konsekuensinya apa nanti tergantung saya. Kalau kamu tidak bisa melakukannya dengan baik, ya udah jangan disentuh. Itu aja ya. Terus selanjutnya adalah ya, kedepannya ini yang suka coret-coret, yang suka bikin tato-tato, berarti akan masuk ranah ya, karena ini memang dari dulu sebenarnya tidak diizinkan. Itu suka tulis-tulis tangannya, baju badannya, kakinya, mukanya, semuanya coret ya. Nanti ketemu akan saya, mungkin konsekuensinya bukan cuma dari saya ada, dari Bu Rina ada, dari Bu Jelita ada ya kan, biar komplit. Kalau memang kamu mau kamu yang mentato atau orang lain, oh bukan saya kok yang buat ini, tapi tubuhmu yang dicoret-coret. Harapannya hal itu tidak dilakukan. Terus selanjutnya data semester 2, kalau nggak masuk ranah konsekuensi kayaknya nggak akan dilakukan. Kemarin saya sudah sempat share untuk diisi data terakhir hari Jumat jam 10. Lewat dari itu nanti akan masuk konsekuensi. Konsekuensinya apa? Nanti tergantung saya. Bisa jadi dia kerja di dapur 10 hari atau bersihkan asrama selama seminggu dan lain-lain ya. Kalau datanya tidak tahu mengisi, tanyakan kepada Erna atau tanyakan kepada saya. Terus ya, ini akan mohon perhatian, yang tidak lulus pelayanan ini next akan diulang-ulang, itu ya kan. Masukannya untuk hari ini Kristianus, walaupun dia memang banyak fales dalam hal melihat, bergerak, berbicara, tapi dia berjuang, dia lulus sebagai WL, itu ya kan. Walaupun matanya ke sana, jemaahnya di sana, tapi nggak tahu sih siapa yang dilihat di luar sana. Kayaknya dilihat pagar siapa yang akan masuk, itu ya. Terus selanjutnya nih Samuel Siregar. Ya, Samuel Siregar, mohon dengan sangat kamu di sini kalau mau berjuang. Karena kemarin saya sudah menghubungi keluarga kamu, abang kamu saya sudah hubungin, mama kamu juga saya sudah hubungin. Mohon maaf Ibu kalau memang Samuel Siregar tidak bisa berjuang, jangan dipaksa. Gak apa-apa Bu, dia di kampung nanam jagung, nanam ubi, nanam singkong, pelihara ayam, itu lebih bermanfaat daripada dipaksakan menjadi hamba Tuhan. Hidupnya saja sesat, bagaimana dia mau menyelamatkan orang lain. Itu ya, sama Siregar, kamu dikasih tahu dengan nada lembut, harusnya bertobat. Tapi kalau tidak pun, jangan dipaksakan dirimu. Itu ya. Tapi kalau kamu memang mau di sini berjuang, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Itu harapannya untuk Samuel Siregar. Saya sudah tahu kok beberapa kelemahan kamu yang kamu lakukan hampir tiap minggu. Jadi mungkin Samuel Siregar ini kalau masih melakukan hal yang sama, berarti dia akan dipenjarakan di asrama ini, tidak boleh keluar ya selama dengan waktu yang tidak ditentukan. Karena kamu sedikit kan mau izin, mau keluar, mau apa ya. Kalau hal itu masih terjadi, berarti kamu akan masuk ranah itu. Harapannya Samuel Siregar bertobat. Terus ya mohon nanti Bernike mungkin setiap hari akan ketemu saya di kantor untuk diterapi ya. Saya sampaikan untuk Bernike ya, mungkin saya akan konseling kamu dan saya akan terapi bagaimana cara berkomunikasi atau mengeluarkan suara ya Nak, karena kamu di sini adalah belajar, harapannya belajar dan membuahkan hasil itu ya. Segala sesuatunya kalau kita berusaha berjuang harusnya bisa. Dan kalau saya lihat Bernike sebenarnya punya potensi untuk melakukan segala sesuatu itu dengan baik dan benar ya. Ini saya sampaikan dengan nada lembut, semoga kamu mengalami perubahan. Terus ya, melihat kondisi yang seperti ini, semester 2 besar harapannya Sabtu dan Minggu akan diadakan biston. Jadi disitulah saya nanti waktunya untuk marah-marah untuk kalian. Karena kalau saya marah di hari Senin sampai Jumat, ini banyak kakak tingkatmu tidak akan bosan mendengarkan ocehan saya. Tapi kalau untuk semester 2 saya mau bantai kalian teriak 1 jam pun gak ada masalah, ya kan? Gak apa-apa kerja praktis sampai jam 7 bisa kok. Yang penting kalian yang pelayanan itu tidak menyelesaikan dengan baik dan benar, saya akan ngoceh 1, 2, 3 jam ya, karena ibadah Sabtu kan jam 9, hari Minggu pun jam 9, jadi saya ngoceh dulu
Karena saya lihat kayak gini perjuangannya tidak maksimal nih. Ada aja yang salah. Itu berarti hari ini Samuel Siregar nih yang bermasalah, yang tidak melakukan pelayanan dengan baik dan benar. Terus Heber. Tadi ada beberapa nih cowok-cowok ini kan saya selalu nih, anak cowok-cowok ini kan anak kesayangan saya. Jadi saya akan pantau detail. Kalau tidak mengerti bahasa tubuh, sorotan mata saya, berarti perlu lisan. Kalau lisan saya juga tidak dimengerti, berarti tulisan, gitu ya. Berkali-kali saya udah lihat. Tadi nih yang doa syafaat, menurut saya dia sampai ngantuk, terus bengang-bengong. Itu ada Heber, di sampingnya itu juga Mikael, ada Ronald, gitu ya kan. Kalau tahu malu harusnya bertobat. Tapi kalau tidak tahu malu, besok-besok diperhatikan kembali ya. Jadi harapannya bertobat. Kalau kamu bilang kalau nggak bisa berdoa, doakanlah keluargamu. Keluargamu, dirimu nggak butuh doa, ya kan? Jangan tunggu datang badai yang besar baru teriak sama Tuhan. Itu ya Heber. Ya, harapannya kamu bisa berubah. Itu aja pengumumannya. Ya, berarti ketiga orang ini ayat hafalan hari ini ada Heber, Mikael, dan Ronald. Boleh? Kalau tidak tahu langsung bilang tidak tahu, bilang langsung kata ke sini. Ayat hafalan mulai dari Heber. Tidak hafal. Ini Heber, kamu ayat hafalan udah banyak loh. Udah bisa satu semester kamu konsekuensi. Mikael tidak hafal. Ditunggu hari ini. Ronald, ya Ronald. Seperti yang saya bilang, ayat hafalan cuma berlaku 1 hari untuk dihafal. Lewat dari itu tulis 100 kali. Lewat dari 1 minggu, waktu langsung masuk ranah dapur 1 minggu atau 10 hari. Itu saja pengumumannya. Ada dari yang lain? Ya. Oke, shalom semuanya. Halo. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama sekali, nanti sore kita bakal ada razia buku yang panjang ya. Jadi segera dipotong untuk nanti. Saya kasih waktu. Apabila nanti sore masih kedapatan saya yang memiliki kuku yang panjang, baik itu kaki maupun tangan, itu nanti akan dicatat namanya. Poin yang kedua yaitu saya ingin sampaikan, yaitu mengenai teman-teman kita yang itu yang suara-suaranya pelan-pelan sekali gitu, yang soft spoken gitu kan. Saya minta tolong buat setiap pengurus, tolong nama-nama tersebut sering dilibatkan, baik itu dalam berdoa atau apapun itu, supaya itu nanti melatih gimana suaranya itu bisa kedengaran gitu kan. Kita kasihan juga melihat teman-teman kita yang seperti itu kan. Sebenarnya itu bukan karena mereka suaranya pelan, tetapi mereka belum pede aja gitu. Jadi saya minta tolong buat pengurus-pengurus yang lain dilibatkan mereka, terutama untuk khusus doa. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, masukannya kalau razia kukunya, mungkin ada orang yang bisa potong kuku, nanti minta tolong langsung yang potongin kukunya. Oke, siap. Gitu. Nah, nanti kalau masuk ranah, kalau tidak mau baru kasih tahu ke saya ya. Itu aja pengumumannya. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, semangat berjuang. Bapak diganti. Kenapa saya doa langsung ke mata? Karena Bisa kamu bukan doa tubuh kamu. enggak, saya memang doa sampai karena udah selesai dan saya ambil. Saya enggak boleh. Tapi saya lihat dari awal. Tidak boleh. Ayo. Enggak dicatat kok. Iya, maksudnya harus dengar dulu penjelasan orang ya. Terkadang ayo semangat nih Ronald ya. Oke. Ayah, saya udah izin sama ayah. Saya nggak tahu acara itu saya apa acara tapi saya namanya emang aku ini iya, Ini ngapain? soalnya kan kami petugas kalau diumumin setelah makan. Mereka mau berdoa di luar.
masih cepat, masih 30 menit di awal. 30 menit. Kamu dapat berapa? Gak ada lama. 2 detik. Mendoa harus kita pikir-pikirkan. Iya, maksudnya kamu berapa lama berdoa? 1 menit, 30 detik atau 50 detik? Jangan kamu. Terima kasih Tuhan. Enggak lah begitu. Nanti itu gak suruh tidur. Bayangkan mendoakan 5 pokok doa 1 menit, nggak masuk akal. Lalu doa apa yang kita pikirkan Nggak itu bisa. lebih baik. Ada doa di situ tadi. Apa yang kita Itu yang punya kawan berikan. itu dari konstitusi itu. Apa tadi? Bangsa negara kan? Tapi nggak dicatat nama. Ayah, apa yang diisi itu? Yang bilang Nanti baca di grup ya Nak ya. Ada di grup nanti. apa? Enggak kulihat lah. Ayo tak kalah. Nah, Siapa tadi Samuel Siregar ya? Samuel Siregar tidak melakukan pelayanan dengan baik, melakukan apalagi dua udah lihat namaku. Biar tenar namamu. punya nama baik. Halo. Bertobat kau Nak, bertobat. Tobat Udah, orang nggak dengar dong pak. Hah? Nggak dengar. Bakore telingamu itu ada di situ Kayak pada mana kuping. bikin? Aku belum beli apa, beli bantuan pendengaran itu. Ya belilah. Punya duit jangan cuma ngopi. Hmm. Ngopi, Nah. Mas.